Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Imanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Juga memberikan manfaat kepada perjuangan dakwah amal ma'ruf nahi munkar yang sedang kita kerjakan. Apalagi sekarang ini kita berada di zaman fitnah. Zaman kerusakan ada di mana-mana. Maka yang paling diharapkan sekarang ini ada para pemuda, pemudinya, mukmin, mukminah yang berani amal ma'ruf nahi munkar. Kita berdoa apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi perjuangan amal ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedang giat-giatnya melakukan program amar munkar nahi ma'ruf. Kemungkaran disuruh berkembang, didukung. Adapun kalau ada orang melakukan kebaikan dipersulit. Ini zaman fitnah. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Menurut para ulama yang lurus, umat kaum muslimin hari ini berada pada keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka berada di dalam satu keadaan yang amat sangat menyedihkan. Para ulama mengumpamakan mereka itu seperti orang yang menangis sedih dalam kehinaannya, di bawah telapak kaki musuh-musuhnya, di dalam keangkuhan musuh-musuhnya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita itu bisa merubah keadaan umat menjadi mulia dan Allah menghinakan musuh-musuhnya. Kemudian saya wasiatkan kepada diri saya juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu fiddin rahimakumullah. Orang yang beriman itu memiliki banyak ciri. Salah satu cirinya, dan ini harus dimiliki oleh dia. Kalau dia tidak memiliki ini, hilang imannya. Apa cirinya? Yakin, seyakin-yakinnya bahwa Islam akan menang. Mari kita lihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 5 ayat 3. Al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawni. Apa kata Allah? Al-yauma. Al-yauma ini pada hari ini. Kapan itu? Rasulullah mengucapkannya pada waktu beliau haji yang terakhir, haji wada. Beliau mengucapkannya di Arafah. Apa kata Rasulullah? Dan ini ayat Al-Quran ya, diucapkan oleh Rasulullah. Dan ini ayat Al-Quran. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawni. Hari ini orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan kalian, berputus asa untuk melawan kaum muslimin, putus asa untuk melawan Islam. Maka apa kata Allah? Fala tahshawhum wahshawni. Jangan takut kepada mereka, jangan takut terhadap orang kafir, takutlah hanya kepada aku. Ibnu fiddin rahimakumullah. Ini kabar gembira.
dan kita harus meyakini seyakin-yakinnya. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat ini istimewa, ya, dijelaskan oleh Allah di dalam surat 37. Ya, dicatat baik-baik, nanti sampai rumah dibaca. Kalau perlu dijadikan moto di buku harian, di HP-nya, atau dibuat figura dipasang di rumahnya. Apa kata Allah? Allah berfirman di dalam surat 37 ayat 171, ya, dan selanjutnya. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Apa kata Allah? Sudah menjadi ketetapanku, sunnatullah. Pak, sunnatullah itu pasti terjadi. Megang api panas, megang api di Saudi panas, megang api di Bangil panas, megang api di Kutub Utara panas, megang api sekarang panas, megang api di zaman Rasulullah panas, megang api di hari kiamat menjelang kiamat panas. Sama, sunnatullah. Ini kalau saya lempar ke atas, jatuh ke bawah, sunnatullah. Salah satu sunnatullah, apa kata Allah? Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Apa kata Allah? Sudah menjadi ketetapanku, yang namanya rasulku, nabi-nabiku, dan siapa saja yang menjadi tentara nabiku, memperjuangkan perjuangan rasul-rasulku, pasti menang, pasti aku tolong. Iwan fiddin rahimakumullah. Tidak main-main. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya. Siapa saja yang menolong Rasul pasti menang, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua. Dengan dua ayat ini cukup kita keluar dari masjid ini bangga, aku akan menang. Cukup dengan dua ayat ini. Tidak ada lagi perasaan minder, yang ada optimisme. Nih, saya akan sampaikan ayat yang ketiga, lebih dahsyat lagi. Allah menjelaskan di dalam surat 4 ayat berapa ya? 70, sebentar, lupa saya. Masuk kota Bangil langsung lupa ayat ini. Kenapa? Rupanya di Bangil ini ada kafe. Wanita yang tidak berjilbab sudah banyak, ya. Padahal namanya kota santri. Nah, sampai lupa ayatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 86. Apa kata? 76 kata Allah, 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Coba lihat, ada dua kekuatan di muka bumi ini. Kekuatan yang pertama orang-orang yang beriman, kekuatan yang kedua orang-orang kafir. Orang yang beriman berperang menegakkan kalimat Allah, tujuannya supaya hukum Allah tegak. Orang kafir berperang menegakkan hukum kafir, taghut, syaitan. Apa kata Allah? Faqatilu awliya syaitan. Hadapi mereka. Inna kaidas syaitani dha'ifa. Sesungguhnya makar mereka itu lemah. Coba lihat, Pak, kita semua tidak perlu ilmu yang cukup tinggi. Kita hari ini akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa orang kafir di dalam hal kesiapan untuk berperang memiliki kelebihan di dalam segala hal. Personelnya lebih banyak, senjatanya lebih banyak, ilmu perangnya lebih canggih. Tapi apa kata Allah? Faqatiluhum faqatilu awliya asyaiton inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Mereka dengan segala kekuatannya, kata Allah apa? Dhaif, lemah.
Dan sepanjang sejarah perjuangan Islam, hampir semua, saya katakan hampir semua, tapi tidak semua, perjuangan Islam dimulai dari keadaan lebih lemah daripada musuhnya dalam banyak hal. Iman fiddin rahimakumullah. Ya, cukup 3 ayat. Dari 3 ayat tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Apa kesimpulannya? Islam pasti menang. Anda semua percaya dengan ayat ini? Percaya? Percaya? Yakin? Iman? Takbir. Takbir. Ada apa di balik kata-kata takbir? Banyak orang yang bertakbir tapi dia nggak faham ada apa di balik takbir. Salah satu makna takbir adalah Allah maha besar, semua selain Allah kecil. Islam benar, semua selain Islam batil. Kaum muslimin mulia, selain kaum muslimin semuanya hina. Itu makna takbir. Sekali lagi takbir. Ini ayat. Sekarang saya akan sampaikan satu hadis Nabi. Hadis ini Masya Allah istimewa, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Hadis ini terdapat di dalam kitab As-Sahih. Naam. Bunyinya Rasulullah bersabda, "Innallaha zawali al-ard, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, wa sayablugu mulku ummati ma zuwiyali minha." Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepadaku bentangan bumi di sampai ke ujung timurnya dan sampai ke ujung baratnya. Apa kata Rasulullah? Kerajaan umatku akan sampai kepada seluruh bentangan yang diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Saya ulangi lagi. Allah membentangkan bumi di hadapanku sehingga aku bisa melihat ujung baratnya dan ujung timurnya, dan kerajaan umatku, mulku ummati, kekuasaan umatku akan sampai kepada seluruh bentangan tersebut. Maknanya apa? Kaum muslimin akan berkuasa. Ustaz, apakah akan berkuasa? Sekarang kita melihat orang kafir di puncak kekuasaannya. Justru orang kafir di puncak kekuasaannya akan menuju kepada kehancurannya, ya, dan akan digantikan oleh kaum muslimin. Dan Allah sudah menjelaskan. Mari saya tunjukkan ayat yang selanjutnya. Ini waktu saya cuma setengah jam. Kita main ayat saja, ya. Nggak usah otak-atik otak, nggak usah meramal, ya. Kita cukup ayat Allah dan hadis Nabi. Mari saya tunjukkan satu ayat, bisa dicatat, surat An-Nur ayat 55. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi sebelum kita membahas ayat itu, di dalam Islam ada yang namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran, ya. Sunnatullah itu banyak. Salah satunya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran, bahwa yang namanya kekuasaan akan dipergilirkan. Pada satu waktu orang kafir berkuasa, orang mukmin dihinakan, syiar Islam diredupkan, kaum muslimin sulit untuk menunjukkan tauhidnya. Tapi pada satu waktu kaum muslimin akan berkuasa, orang kafir dihinakan oleh Allah. Ini watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini akan dipergilirkan oleh Allah seperti roda. Makanya Rasulullah mengatakan Islam itu seperti roda. Faduru ma'al islamu haitsu daro. Kau harus berputar bersama Islam dimanapun Islam berputar. Pada saat Islam besar, kau menjadi pengawalnya. Pada saat Islam dihinakan, kau yang menjadi pengawalnya siap dihinakan karena Islam, siap dilecehkan, siap dibunuh karena Islam. Ini namanya sunnatut tadawul.
Hari ini seluruh bumi kecuali sedikit kalimatul kufur berkuasa, orang kafir berkuasa. Ingat, sudah tiba saatnya, dan ini berdasarkan hadis Nabi banyak sekali. Nabi mengatakan pada saatnya akan dipergilirkan, mereka akan berada di bawah. Mari saya tunjukkan satu ayat, ya. Sebenarnya ayat ini sudah difahami oleh banyak aktivis muslim, tapi saya lihat banyak juga para pemula. Mari kita lihat surat 24 ayat 55. Wa'adallahu alladina amanu minkum wa amilus solihat sayastakhlifannakum fil ard ila akhir, ya. Ayatnya panjang sekali. Ayat ini menjelaskan kalau saya buka kitab tentang perjuangan Islam dan kemenangan kaum muslimin, ayat ini selalu dicantumkan oleh al-muallif, oleh penulis kitab tersebut, ya. Apa kata para penulis di banyak kitab yang bicara tentang perjuangan dan kemenangan kaum muslimin? Apa kata mereka? Ingat, Allah sudah berjanji kepada orang yang melakukan amal soleh dan orang-orang yang beriman. Apa janji Allah? Ada 3. Yang pertama, al-istikhlaf. Ustadz, kalau saya tidak mengamani janji ini, bisa batal syahadatmu. Wajib, karena janji Allah. Apa kata Allah? Janji Allah, al-istikhlaf. Umatku akan berkuasa, hambaku akan berkuasa, kata Allah. Yang kedua, tamkinuddin. Islam, hukum Allah akan tegak mengatur seluruh kehidupan manusia. Yang ketiga, al-aman ba'dal khauf. Kaum muslimin yang sebelumnya takut ketakutan akan menjadi aman, seaman-amannya. Seperti wanita di zaman Umar Ibn Khattab, di malam hari berjalan sendirian dari satu titik ke titik yang lain, tidak ada yang berani mengganggu. Janji Allah, para ulama sepakat, janji Allah pasti terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Maka iban fi'din rahimakumullah, tidak usah bingung, tidak usah gentar, tidak usah takut. Islam pasti menang. Islam pasti, Islam pasti. Khalas. Nah, persoalannya satu sekarang ini. Persoalannya satu. Kita ini menjadi orang yang mengawal Islam sampai kepada kemenangannya, atau justru bukan? Nah, ini persoalan. Kenapa? Karena Rasulullah membagi manusia menjadi 3. Mari saya bacakan satu hadis. Dengarkan hadis ini. Hadis ini masyhur, ya. Diriwayatkan oleh, sebentar ya, meriwayatkan. Saya lihat dulu, ya. Dengarkan hadis ini supaya kita bisa meletakkan diri kita pada tempat yang tepat. Nah, apa kata Rasulullah? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh Bukhari, hadis ini dimasukkan di dalam bab al-manaqib. Oleh Muslim dimasukkan di dalam bab al-imarat. Al-imarah. Apa kata Rasulullah? Dengarkan. La tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqumus saa'ah. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, selalu ada, tidak pernah berhenti, pasti ada sekelompok dari umatku yuqatiluna 'alal haq, berperang, berjihad, menegakkan al-haq. Apa itu al-haq? Al-Quran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan memberikan madarat kepada mereka yang berjihad siapa saja yang tidak mau menolong mereka atau menelantarkan mereka, dan tidak akan memberikan madarat kepada mujahidin man khalafahum, siapa saja yang sesat dari mereka sampai terjadi hari kiamat. Atau kalau saya bahasakan dengan bahasa Indonesia yang simpel,
akan ada para mujahidin, sekelompok yang menegakkan dinullah sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa mengganggu mereka, baik dari kelompok-kelompok orang yang sesat dari kaum muslimin maupun kelompok-kelompok orang yang tidak mau menolong mereka. Dari hadis ini Ibnu Taimiyah membagi manusia menjadi tiga. Ingat, Ibnu Taimiyah membagi manusia menjadi tiga. Syekhul Islam. Kenapa disebut Syekhul Islam? Memang Syekhul Islam itu bukan hanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar juga Syekhul Islam, Al-Is bin Abdus Salam juga Syekhul Islam. Tapi Syekhul Islam itu nggak banyak. Salah satunya Ibnu Taimiyah. Kenapa dipanggil Syekhul Islam? Syekh itu artinya orang tua. Bisa juga Syekh itu orang yang ilmunya luas, jadi rujukan umat. Salah satunya Ibnu Taimiyah. Nih, apa kata Ibnu Taimiyah? Berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka nanti di akhir zaman kaum muslimin akan terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, Ta'ifatum Mansuroh. Ta'ifah Mansuroh, yaitu kelompok yang ditolong oleh Allah. Siapa dia? Sarannya dua, yuqatiluna alal haq, berperang dan memerangi, ya, berjuang untuk menegakkan hukum Allah. Ingat, berjuang menegakkan hukum Allah. Kalau berjuang bukan menegakkan hukum Allah, bukan Ta'ifah Mansuroh. Maka hati-hati Pak, jangan gampang-gampang mengerahkan jiwa dan raga kalau bukan untuk menegakkan hukum Allah. Ini yang pertama, Ta'ifah Mansuroh. Ada kelompok yang kedua dari umatku. Siapa dia? Ta'ifah Mukhalifah, yaitu kelompok yang menyimpang. Siapa dia? Kaum muslimin yang mendukung, menolong, direkrut oleh orang kafir untuk menolong menegakkan kalimatul kufur. Ini jumlahnya banyak. Adakah itu Ustaz? Ada. Di zaman Rasulullah pun ada, ya. Mari. Pada saat itu Rasulullah datang kepada kaum muslimin. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di kota Mekah, belum hijrah. Sudah tahun yang terakhir, tahun ke-13, tahun ke-12 Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, sudah cukup lama kita ngaji, sudah cukup lama kita buat halaqah pengajian di rumahnya Arqam bin Arqam. Sudah tiba saatnya buat kita untuk menunjukkan kebenaran, berpihak kepada al-haq, berjuang. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Caranya cuma satu, kalian semuanya bersama saya hijrah menuju ke kota Yasrib atau kota Madinah. Caranya bagaimana? Tinggalkan tanah airmu, tinggalkan hartamu, tinggalkan bisnismu, tinggalkan keluargamu yang tidak mau ikut kau. Kau hijrah. Apa kata sahabat? Sebagian sahabat, kalau hijrah seperti itu abot Rasulullah, berat, kami tidak mau melakukan. Apa kata Rasulullah? Yang mau melakukan bersama saya silakan, yang tidak mau ya udah tidak usah. Berangkat Rasulullah. Tahun kedua terjadi peperangan perang Badar antara pasukan Rasulullah dan pasukan orang kafir yang dipimpin Abu Jahal. Setelah perang jebret, besoknya kaum muslimin melihat medan perang. Ternyata di medan perang banyak orang kafir, mayat-mayat bergeletak. Dan ada juga mayat bergeletak kaum muslimin, tapi bajunya baju kekafiran, bendera yang ditegakkan bendera kekafiran. Mereka lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara kita sesama muslim mati, tapi benderanya bendera kekafiran, berjuang menegakkan kalimatul kufur di belakang pimpinan Abu Jahal. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kami tidak sengaja membunuh mereka, jangan-jangan kami berdosa, ini saudara kami. Rasulullah nggak bisa menjawab. Allah menjawab, menurunkan surat An-Nisa ayat 97. Apa kata Allah? Alladzina tawaffathumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha
faulaika ma'wahum jahannam wasaat masira. Apa kata Allah? Mereka itu tempatnya neraka jahanam. Loh, muslim sebagiannya sahabat, nah, Islamnya bersama Rasulullah, nah, pernah sholat di belakang Rasulullah, nah, tapi tidak mau berjuang menegakkan kalimat Allah bersama Rasulullah. Bahkan dia justru mendukung kalimatul kufur. Apa kata Allah? Fama'wahum jahannam wasaat masira. Tempatnya neraka jahanam. Ini kelompok yang kedua. Hati-hati. Ustadz, puasa, sholat, zakat saja tidak perlu menegakkan kalimat Allah. Kalimat itu salah. Hati-hati. Kelompok yang ketiga, Ta'ifah Mukhadilah. Kalau tadi mukhalifah, ini mukhadilah. Siapa dia? Yaitu kelompok yang Islamnya bagus, sholatnya khusyuk, ngajinya masya Allah, cuman sayang tidak peduli terhadap perjuangan, memusuhi mujahidin, membenci mereka yang menegakkan kalimat Allah, dan tidak mau ambil perhatian sedikit pun terhadap perjuangan menegakkan kalimat Allah. Adakah kelompok ini? Banyak. Sholatnya bagus, Islam pribadinya bagus, tapi tidak mau menegakkan hukum Allah bersama mujahidin. Bahkan kata-katanya, kalimatnya tajam bagaikan pisau yang membuat para mujahidin tidak bisa bernapas. Kadang-kadang kalimatnya lebih kejam daripada orang kafir. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, Ustaz, kami harus menjadi kelompok yang berapa? Kelompok yang pertama, Ta'ifah Mansurah. Sarannya apa? Yuqatiluna alal haq, berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu. Ya, seserius itu Kak? Naam. Kenapa saya sampaikan ini? Ini zaman fitnah, akhir zaman. Sebentar lagi ada kiamat. Dan sebelum kiamat ada pertempuran besar. Pertempuran apa? Pertempuran yang dipimpin oleh pasukan Dajjal, dipimpin Dajjal. Pasukan apa? Imam Mahdi yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Mereka akan bertempur. Dan ingat bapak-bapak sekalian, di balik ketenangan kita semua, hidup santai, mereka pasukan Dajjal menanti kedatangan Dajjal. Menanti. Nih saya kaget, saya tidak mau cerita yang di Saudi Arabia. Saudi Arabia ini di kota Jeddah ada monumen besar mata satu. Jeddah loh ini, bukan Paris. Saya pernah ngisi pengajian di Bogor, naik ke gunung Bogor, itu gunung apa? Gunung Salak. Ada satu masjid mewah sekali. Kata teman saya, Ustadz, lihatin masjid itu, ada yang aneh. Saya lihat nggak ada yang aneh. Lihatin lagi, ada yang aneh. Saya lihat nggak ada. Lihatan di atas pintunya, itu di atas pintu. Ada apa? Tak lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid itu pintunya banyak, kayak ini, kayak masjid ini. Dan setiap di atas pintunya ada gambar dari logam mata satu. Coba lihat. Masjid yang dibangun oleh mereka pun menanti kedatangan Dajjal. Maka ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, sekali lagi mari kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kemenangan kaum muslimin pasti datang. Setelah itu apa? Selesai. Ini yang paling penting. Ustadz, ojo keras-keras Ustadz, kita ini baru kenal Ustadz, kan begitu. Ustadz situ ini keras. Yahi, ojo cepet-cepet nyampe no iki, engkau wae tahun-tahun depan. Saya akan jawab, telat. Saya mestinya menyampaikan ini 10 tahun yang lalu. Telat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda di dalam satu hadis, apa kata Rasulullah? Kaifa an'am wa sahibal qarni qadil taqamal qarn wantadarul amr mata yu'maru bin nahf fayanfuhu faka'anna zalika sakula ala ashabin nabi. Pada satu waktu Rasulullah lagi duduk-duduk
Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sahabat, sampai kapan kita hidup santai? Banyak maaf, hidupnya santai, ya. Program hidup kaum muslimin hari ini kebanyakannya program hidup orang kafir. 3, ya'kulun wa yatamatta'un wa yulhihimul amal. Program hidupnya kuliner, tamatta, bernikmat-nikmat, hidup santai, setiap malam Liga Inggris, setiap pagi rokokan, setiap siang ke villa, ya, sambil mendengar musik. Wa yulhihimul amal, dilalaikan oleh angan-angan. Sampai kapan kita seperti itu, kata Rasulullah? Ingat, malaikat peniup sangkakala sudah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya. Sangkakala, mana contoh ini sangkakala? Sangkakala itu trompet. Tinggal nunggu satu perintah saja. Kalau Rasulullah mengatakan sebel kiamat, dari hadis ini maka para ulama mengambil satu kesimpulan: tidak ada event, tidak ada acara, tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa yang lebih siap melebihi hari kiamat. Dan sudah dihitung oleh kebanyakan para ulama, hitungannya tinggal beberapa puluh tahun lagi. Maka iman fiddin rahimakumullah, yang pertama, meyakini seyakin-yakinnya Islam pasti menang. Yang kedua, mari kita tempatkan diri kita pada tempat yang tepat. Bagaimana caranya? Di dalam diri kita harus memiliki satu sifat. Sifat apa itu? As-siqah. Apa itu siqah? Mari saya tunjukkan. Buka surat Al-Qasas. Ini surat ayat terakhir, ya. Surat Al-Qasas, surat yang keberapa? Surat ke-28. Surat Al-Qasas. Ayatnya ayat 7. Saya ingin menunjukkan bagaimana seorang muslim yang siqah kepada Allah. Surat Al-Qasas ayat 7. Allah berfirman, فَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Coba lihat. Pada saat itu Fir'aun mengeluarkan satu ultimatum. Apa kata Fir'aun? Semua lelaki Bani Israel dipenjara. Bani Israel tidak boleh menunjukkan dinnya. Bahkan Fir'aun mengeluarkan satu perintah yang belum pernah terjadi di zaman sebelumnya. Apa kata Fir'aun? Kalau ada Bani Israel, istrinya melahirkan anak laki, bawa ke istana untuk dipotong lehernya. Tiba-tiba ibu Nabi Musa melahirkan anak, dilihat lanang. Fir'aun sudah mengeluarkan satu ultimatum, kalau ada anak laki bawa ke istana untuk dipotong lehernya. Kalau tidak, melarikan diri, tidak memberitahu, maka anak, bapak, ibunya dibunuh semuanya. Apa kata Allah? Pada saat ibu Nabi Musa melahirkan anak, apa kata Allah? Ardi'i, jangan kau serahkan kepada Fir'aun, susuin, disusuin dalam keadaan ketakut. Apa kata Allah? Kalau kau takut, la takhafi wa la tahzani. Kalau kau takut, fa in khifti fa alqihi fil yam. Kalau kau takut, lemparkan anakmu ke Sungai Nil. Sungai Nil loh, ini duduk Sungai Bangil loh. Saya pernah duduk di salah satu Sungai Nil, lebarnya itu ratusan meter. Antum tahu apa di Mesir itu piramid? Itu piramid itu tumpukan batu-batu. Antum tahu salah satu ukuran batu ini 2 kalinya ini. Dan itu dibawa dari tempat jauh, dialirkan di Sungai Nil. Ibu Nabi Musa tahu kalau anaknya dilempar ke Sungai Nil pasti mati. Bukan hanya mati, hancur sehancur-hancurnya. Apa kata Allah?
ibu Nabi Musa, kalau kau takut menyusui anakmu, aku akan berikan solusi yang kedua. Apa itu ya Allah? Lemparkan dia ke sungai Nil. Solusinya kok tambah berat. Apa yang dilakukan ibu Nabi Musa? Dilempar. Setelah dilempar, apa kata Allah? Jangan takut, jangan sedih. Inna raddu. Ya. Ini karena saya tahu di sini banyak para pejuang. Ya, mari kita lihat bagaimana perjuangan yang sebenarnya. Surat 26, Allah menjelaskan di dalam ayat 61, 62, 63 dan 64. Apa kata Allah? Musa lemah, isinya wanita, anak-anak, orang-orang sakit, tidak kuat, tidak punya senjata. Pasukan Al-Batil, pasukan yang paling kuat, senjatanya paling canggih, dipimpin oleh Raja Fir'aun. Terjadi, larilah pasukan Nabi Musa, dikejar oleh pasukan Fir'aun. Sampailah Nabi Musa di tempat yang kepepet, di tepi laut. Maka apa kata pengikut Nabi Musa? Perhatikan ayatnya. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa, berkata Bani Israel, anak buah Nabi Musa, Musa, kita ini sudah kesusul. Pedang Fir'aun sudah terlihat. Dalam hitungan berapa menit, ting, kepala kita akan putus kena pedang Fir'aun. Musa, kalau memang kau nabi, kau komandan, kau pemimpin, jelaskan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Sebentar lagi kami mati. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apa kata Nabi Musa? Tidak, kalian tidak akan dikalahkan. Fir'aun tidak akan pernah sampai kepada kalian. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama saya ada Allah, dan Allah akan menolong kita ke jalan yang lurus. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Nih, saya tunjukkan dulu ayat-ayat selanjutnya. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar. Kemudian aku beri wahyu kepada Nabi Musa. Musa, di tanganmu itu ada apa? Tongkat. Tutuan laut itu. Tuk, tuk, tuk. Apa yang terjadi? Laut itu terbuka. Ini perbedaan Nabi Musa dengan kebanyakan tokoh kaum muslimin hari ini. Nabi Musa kalau ditanya oleh anggotanya, Nabi, apa strategi kita? Apa kata jawab Nabi Musa? Tidak ada strategi. Strategi yang paling utama satu, akidah. Bersama saya ada Allah. Allah akan menolong kita. Ini strategi nomor satu. Tapi sayang, kebanyakan tokoh kaum muslimin kalau ditanya strategi apa? Kita buat strategi. Dan strateginya bertolak belakang dengan akidah. Sekali kita berakidah, apa kata Allah? Fa'auhayna ila Musa fa'auha ila Musa anidrib bi'asokal bahar. Karena dia punya akidah, apa kata Allah? Nih strateginya, tongkatmu tutuin, tuk tuk tuk, terbelah laut. Belum pernah terjadi sejak zaman dulu sampai hari ini. Mungkin sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Tidak pernah diprediksi oleh siapapun. Tidak masuk akal. Dan sampai hari ini menjadi misteri besar. Laut bisa terbelah, Nabi Musa berjalan dengan pengikutnya selamat. Kekuatan yang paling kuat pada hari itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Nabi Musa sama-sama mendapatkan janji Allah, Islam akan menang. Cuman sikap kita terhadap perjuangan dengan sikap Nabi Musa terhadap perjuangan beda. Sikap Nabi Musa apa? Nomor 1 akidah, nomor 2 akidah, nomor 3 akidah, strategi urusan Allah. Tapi sikap kebanyakan kaum muslimin hari ini, nomor 1 strategi, nomor 2 strategi, nomor 3 strategi, kalau perlu akidah ditinggalkan.
Pak, ini adzan. Oh, kita punya adzan sendiri ya. Saya lanjutkan apa? Saya lanjutkan satu ayat lagi. Buka surat 5 ayat 50. Ini ayat terakhir. Oleh-oleh dari saya sebelum saya meninggalkan kota Bangil, kota santri, kota wali, kota ahli sunnah wal jamaah, kota mujahidin, kota yang suhunya panas, kota yang dibesarkan oleh takbir. Dengarkan surat 5 ayat 50. Apa kata Allah? Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Loh, apa kata Allah? Perhatikan bapak-bapak sekalian. Ayat ini menjelaskan di hadapan kita ada dua hukum. Perhatikan. Hukum yang pertama, hukmullah, hukum buatan Allah. Hanya satu, namanya Islam. Hukum yang kedua, hukumun nas, hukum buatan manusia. Banyak. Apa saja itu? Liberalisme, sekularisme, komunisme, ya, sosialisme dan lain sebagainya. Dan yang paling besar sekarang demokrasi. Dan dua hukum ini tidak bisa ketemu. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap hukum-hukum itu? Apa kata Allah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Di hadapan orang yang beriman, orang yang yakin, dia punya akidah. Apa akidahnya? Wa man ahsanu hukman minallahi. Wa man ahsanu minallahi hukman. Hukum Allah yang paling ahsan, yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa menyelesaikan masalah, bisa jadi solusi yang membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat dan yang membawa kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya jelas. Ayat ini mestinya waktu kita kelas 4 SD sudah menjadi akidah kita. Tapi sayang, pada saat sedang berjuang ayat sepenting ini dilupakan. Maka iman fiddin rahimakumullah, sudah habis waktu saya. Saya hanya ingin mengatakan satu kalimat saja. Tidak usah bingung dengan pertolongan Allah. Allah akan menolong. Yang kita harus bingungkan satu, kita ini memperjuangkan Islam dengan benar apa tidak? Seperti para nabi apa tidak? Kita ini Taifah Mansura atau mungkin justru Taifah Mukhadilah? Taifah Mansura atau Taifah Mukhalifah? Itu pertanyaan yang penting. Mari kita buka satu ayat lagi. Ayat ini penting sekali ya. Surat 43. Ini waktunya sedikit, kita main ayat saja ya. Kita hantam dengan ayat saja. Ustadz, hati-hati. Loh, ini ayat, bro. Ayat. Kalau satu ayat ditolak, dunia ini goyang. Negara ini akan goyang. Kota ini akan tenggelam. Kekuasaan manusia sebesar apapun akan hancur kalau dia menolak satu ayat Allah. Maka paling aman, paling hebat, paling utama kita bicara ayat. Mari saya tunjukkan. Surat 43 ayat 41, 42, 43. Apa kata Allah? Fa imma nadhabanna bik fa inna minhum muntaqimun au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Apa kata Allah? Manusia, kata Allah, aku yang mempunyai dua kekuasaan. Kekuasaan yang pertama muntaqimun, kekuasaan yang kedua muqtadirun. Apa itu muntaqimun? Akan menghancurkan musuh-musuhmu yang mengalahkan kau. Ini urusanku, kata Allah, karena aku yang akan menghancurkannya. Muqtadirun, aku yang berkuasa menyiksa mereka. Kau tidak usah mikirin musuhmu. Tidak usah mikirin musuhmu. Yang kau pikirkan satu saja. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala sirat. Pekerjaanmu cuma satu saja. Pegang teguh ayat Al-Quran. Jadikan landasan kehidupanmu
dan berbuatlah berdasarkan landasan tersebut. Tapi sayang hari ini kaum muslimin melupakan pekerjaan ini, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, mikirin musuh. Ustaz, musuhnya kuat, kalau kita pakai Al-Quran saja nggak bisa, kita harus kumpulkan ini. Akhirnya mengatur strategi di luar Al-Quran. Padahal kata Allah, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin. Kalau musuhmu menyerang kau, aku akan membalas dia. Kalau kau bunuh musuhmu, aku akan menyiksa di akhirat. Itu urusanku, kata Allah. Urusanmu cuma satu saja, pegang teguh Al-Quran dan tegakkan Al-Quran. Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf karena waktunya setengah jam, tidak ada ilustrasi, tidak ada kisah, tidak ada qaul ulama. Kita penuhi semuanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak setuju terhadap ayat Al-Quran? Duso, ya, duso jan. Yang setuju berarti dia orang beriman. Hari ini kita hidup di zaman fitnah. Apa tanda fitnah tersebut? Ayat Quran sudah mulai digugat. Hati-hati. Kalau ayat Quran sudah mulai digugat, fantadiris sa'a, tunggulah, fantadiril adab, tunggu akan datang adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran sudah mulai digugat. Oleh siapa? Oleh makhluk yang paling lemah di muka bumi ini, namanya manusia. Hati-hati. Saya sampaikan ayat Quran, ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup? Cukup? Faham semuanya? Faham? Ya cukup. Ngaji tidak usah lama-lama. Tapi saran saya, apa yang kita ngaji sedikit itu dicatat. Sampai rumah ayat itu diulang-ulang, hadis itu diulang-ulang. Kenapa kita ini dari satu pengajian ke pengajian yang lain? Min Senin ila Senin pengajian, min subuh ila subuh, dari satu halakoh ke halakoh, bertahun-tahun tidak banyak perkembangan. Kenapa? Karena pengajian itu kita tidak tangkap ilmunya secara utuh, tidak kita catat, tidak kita rekam. Sudah tiba saatnya kita rubah, ya. Catat. Pak, saya bawa catatan ini. Catatan pengajian saya ikut pengajian selama 30 tahun. Ternyata saya sampaikan kepada Anda sekarang, saya dapatkan 20 tahun, 25 tahun sekali dulu, saya sampaikan kepada Anda masih up to date, masih bisa difahami, bahkan bisa difahami sampai menjelang kematian saya. Itu manfaatnya catatan, ya. Ngaji tidak usah panjang-panjang, tetapi yang pendek kita fahami betul-betul, kita ulang, kita sampaikan, dan kita perjuangkan. Mungkin itu nasihat yang penting. Banyak maaf, saya hidup di satu acara-acara seperti ini, banyak saya dapatkan mereka ini makin banyak ke pengajian makin bingung. Kenapa? Karena pengajian itu tidak ditangkap, tidak dicatat, ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.